Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Berjaga-jaga dan waspada dengan ragi, yang berdasarkan pada Injil Markus bab 8 ayat 15 dan 16. Lalu Yesus memperingatkan mereka. Katanya, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Maka mereka berpikir-pikir, dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus mempunyai banyak cara untuk mengajarkan para rasul yang kelak akan melanjutkan tugas Yesus dalam mewartakan Injil Kerajaan Allah. Ada suatu peristiwa di mana murid-murid Yesus lupa membawa roti. Hanya ada satu saja roti yang mereka bawa. Lalu Yesus memperingatkan para muridnya. Katanya, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Maka mereka berpikir-pikir, dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakan Yesus karena kita tidak mempunyai roti. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, Yesus berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu faham dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat? Dan kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi pada waktu aku memecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu? Berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, 12 bakul. Dan waktu 7 roti untuk 4.000 orang, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, 7 bakul. Saudara-saudari terkasih, sikap para murid yang lupa membawa roti, sehingga hanya membawa 1 roti untuk perbekalan mereka, menjadi kesempatan bagi Yesus untuk mengajar para murid. Namun, disinilah terjadi salah paham antara Yesus dengan para muridnya. Gara-gara Yesus berbicara tentang ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Dan kita tahu bahwa ragi merupakan salah satu bahan dalam membuat kue. Kue akan mengembang dan jadi enak jika dicampur ragi. Tanpa ragi, kue akan menjadi keras dan kurang enak untuk dimakan. Tetapi dalam teks ini, Yesus berbicara tentang ragi yang menyatu dengan kue. Kalau ragi sudah menyatu dengan kue atau adonan, maka sulit dipisahkan. Artinya, ragi yang Yesus maksudkan adalah pengaruh buruk dari orang Farisi dan Herodes yang dapat membuat para pengikut Yesus menjadi jahat. Sebab para pengikut Yesus bisa bersikap pura-pura seperti orang Farisi dan haus kekuasaan
seperti Herodes. Dan hal inilah yang perlu diwaspadai pengikut Yesus. Saudara-saudari terkasih, dalam kehidupan sehari-hari kita sering menemukan ragi. Ragi yang dimaksudkan di sini adalah pengaruh buruk atau pengaruh negatif dari seseorang atau sekelompok orang. Misalnya, seorang anak perempuan yang sangat mengagumi ibunya. Karena sangat mengagumi ibunya, anak perempuan itu meniru sikap dan tutur kata ibunya. Secara perlahan-lahan, seiring dengan berjalannya waktu, anak perempuan itu menyerupai ibunya. Bukan cuma wajah, tetapi juga sikap dan tutur katanya. Dengan demikian, ibu dari anak tersebut sudah memberi pengaruh baik kepada anak perempuannya yang sangat mengagumi dirinya. Pengaruh baik itu menyatu dalam diri anak perempuan tersebut, sama seperti ragi yang menyatu dengan roti atau adonan. Namun, jika seorang anak meniru sesuatu yang buruk dari orang tuanya, maka anak tersebut akan menjadi jahat atau berperilaku buruk seperti orang tuanya yang amat mudah tersentuh ragi, yakni pengaruh buruk dari orang tua serta lingkungan sekitar adalah anak-anak. Dan pada masa sekarang ini, anak-anak kita dengan mudah mendapatkan pengaruh buruk dari media sosial. Saudara-saudari terkasih, pada zaman sekarang kita masih melihat banyak ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Ragi orang Farisi adalah gambaran untuk kita umat beriman yang masih suka bersikap pura-pura. Kita tidak hanya bersikap pura-pura kepada anak, pasangan, dan sesama, tetapi juga kepada Allah dan diri kita sendiri. Kita bersikap pura-pura baik dan suci sehingga tidak perlu mengaku dosa dan tidak perlu menerima masukan maupun kritik dari pasangan, anggota keluarga, teman, maupun masyarakat luas. Selain itu, kita juga perlu berjaga-jaga dan waspada terhadap ragi Herodes, yakni keserakahan dan kehausan terhadap kekuasaan. Kekuasaan tidak hanya untuk menjadi kepala daerah atau anggota dewan ataupun presiden, tetapi juga di dalam banyak hal. Misalnya, dalam keluarga antara ayah dan ibu saling berebut pengaruh dan kekuasaan di mata anak-anak. Demikian pula dengan para pedagang, di mana mereka berebut pelanggan dan kadang menghalalkan segala cara. Ditambah lagi pengaruh buruk dari televisi, internet, dan hal lain yang setiap hari kita lihat dan dengar. Semuanya dapat dengan mudah mempengaruhi kita dan anggota keluarga. Apakah selama ini kita sudah berusaha berjaga-jaga dan waspada terhadap ragi, yakni pengaruh buruk dari orang-orang di sekeliling kita? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberikan peringatan kepada para rasul dan kami, pengikut-Mu, agar berjaga-jaga dan waspada terhadap pengaruh buruk dari orang-orang di sekitar kami. Semoga rahmat-Mu membuka mata hati kami untuk bisa membedakan yang baik dan buruk.
Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.